Tim nasional Indonesia tengah mengikuti kejuaraan Piala AF U23 pada tanggal 17-26 Agustus di Thailand. Pelatih Timnas Indonesia yakni Sintayong memanggil 23 nama yang dipanggilnya dalam mengikuti laga Piala AF U23 tersebut. Selanjutnya, di sini Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada minggu ini. Ya, sebelumnya pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tidak melepas Rizky Ridho. Sementara dari PSM Makassar tidak melepas Bernardo Tavares, tidak mengizinkan Zaki Ashraf juga bergabung dalam skuad. Kedua pemain saat ini masih menjalani kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 bersama klub masing-masing yang akan bergulir tanggal 28 April 2024. Kemudian Piala AFF tidak termasuk turnamen resmi dari FIFA selaku organisasi sepak bola dunia. Oleh sebab itu, kompetisi ini juga tidak diadakan Asian Football Confederation atau AFC yang merupakan organisasi sepak bola Asia di bawah FIFA. Meskipun begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajukan protes bahkan ancaman dan tanda petik terhadap para pelaku klub yang tidak mengizinkan pemainnya berlaga untuk timnas di AFF U23. Selanjutnya, Erick Thohir juga menyatakan bahwa dirinya memahami alasan Persija Jakarta dan juga PSM Makassar enggan melepas pemainnya tersebut ke timnas karena Piala AFF U23 bukanlah agenda resmi dari FIFA. Namun ia tetap merasa keberatan atas keputusan tersebut. Ya, mereka katakan pada Piala AFF U23 bukan agenda FIFA untuk melepas pemainnya. Dari awal kami memang tidak memasukkan itu ke kalender, tetapi kalau menyetop pemainnya harus bagaimana? Sebagai individu harus ditanya, ucap Erick Thohir. Yang menurut dia, dalam artian PSSI memahami jika ada pemain yang tidak membela timnas dengan alasan tidak mau atau sedang mengalami cedera. Namun ia tidak terima kalau ada larangan bermain dari sang klub. Hanya saja saya tidak mau kalau mereka dilarang main. Dalam artian mereka itu punya hak individu. Membawa nama merah putih itu hak. Kalau dilarang main saya keberatan. Ya, kalau pemainnya cedera ya tidak boleh dimainkan. Kalau pemainnya mau berikan kebebasan sebagai manusia. Tidak hanya mengajukan protes, Erick Thohir juga mengancam akan menghentikan bantuan dana kepada klub yang melarang pemainnya berlaga di timnas, yakni selaku Persija Jakarta dan juga PSM Makassar. Ya, nanti saya catat, ini ada renovasi stadion oleh pemerintah, ada dana 1,9 triliun. Di situ pemerintah akan mendapat kesempatan klub-klub mengelola lapangan, stadion seperti Persita, Bandung. Nanti akan saya catat ada rekomendasinya, ucap Erick Thohir. Ya, kemudian Erick Thohir juga menyatakan bahwa ia hanya akan membantu klub sepak bola yang mementingkan kebutuhan timnas karena dananya dari pemerintah. Tidak hanya itu, ia juga berencana mengkaji ulang aturan pelaksanaan kompetisi sepak bola Liga Indonesia. Lantas bagaimana menurut kalian? Saya sudah meminta EXO mereview aturan Liga tahun depan, ungkap Erick Thohir. Lantas bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Selanjutnya dari pandangan pengamat sepak bola, ada Gito Suwondo mengungkapkan bahwasanya klub memang tidak punya kewajiban menurunkan pemainnya ke timnas. Ini karena turnamen yang diikuti bukan agenda resmi dari FIFA. Namun klub yang berbasis pada aturan FIFA, kalau ada klub yang bersedia itu murni karena hak mereka bukan karena kewajiban mereka. Menurut Gita Suwodo, FIFA biasa mengatur agenda pertandingannya di saat kompetisi klub suatu negara libur yang membuat klub dapat membiarkan pemainnya berlaga untuk timnas. Ia juga mengungkapkan bahwasanya AFF yang tidak berada di bawah FIFA berlangsung di tengah pelaksanaan Liga Nasional. Ini membuat klub enggan menurunkan pemainnya ke timnas karena menjadi pemain inti mereka. Ya, jadi hal tersebut tentu saja membuat timnas Indonesia kekurangan pemainnya. Namun kita juga menambahkan klub diatur oleh peraturan FIFA. Saat ada permintaan dari timnas di luar atau turunan tersebut, maka harus ada negosiasi antara kedua pihak. Ya, di sisi lain, menurutnya PSSI bisa menurunkan pemain lain yang tidak menjadi pemain inti di klub. Cara ini sekaligus melatih perkembangan para pemainnya. Ya, lantas bagaimana menurut kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis pendapat dan komentar kalian di video.